Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Al-ayat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Amma ba'd. Alhamdulillah kalau saged dipanggih malih wonten panjenengan sedaya jamaah bapak ibu yang saya hormati tentang kawula ta'lim mugi kawula tresnani. Dalam kesempatan pagi hari ini insyaallah bisa seperti kula maosaken napa ingkang dipun serat wonten kitab alif niki, istilahnya niki kitab saku. Kitab saku judulipun Ad-Du'a Al-Mustajab Minal Hadis wal Kitab. Doa-doa ingkang mustajab saking hadis saking Quran. Niki dipun napa istilahnya dipun ulangaken dening salah setunggalipun guru utawi syekh wonten Mesir ingkang riyin semasa hidupnya juga sempat menjadi Syekhul Azhar atau Grand Syekh Al-Azhar Mesir. Inggih menika Syekh Abdul Halim Mahmud. Niku apa menawi Gus Dur niku nggih apa ibaratnya kenal sangat niku criyos mekaten. Mriki kula ajeng maosaken tentang pembahasan berkaitan kalihan Fadlul Qur'anil Karim, keutamaanipun Quran kalih baik secara umum juga keutamaan beberapa surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan, yang dijelaskan oleh panjenenganipun jenengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama wau ingkang niki sepindah monggo sareng-sareng nganyar-nganyar yang kalau panjenengan sedaya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Qauli alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun nggih shalawat salam tansah tunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ini nanti akan salah satu hadis yang berkaitan
dengan hal tersebut. Kullu amrin bibalin la yabda'u fihi itu hati saya sing bilhamdulillah atau bilhamdallah atau di bismillah bahwa akbar atau bahwa abtar. Setiap hal yang baik yang tidak dimulai dengan membaca bismillah dalam sebuah hadis, ada hadis lain yang menyebut yang tidak dimulai dengan membaca hamdalah itu kurang berkah atau kebaikannya tidak akan menyebar luas, bahwa apa terputus kebaikannya atau abtar itu kurang berkah berarti. Meskipun tadi di awal ya sudah mukadimah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah, sarang-sarang puji syukur alhamdulillah salawat kepada Nabi Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi ajmain. Langsung berkaitan dalam pembahasan engkau ajeng kula sampaiaken iki sepindah kula memahami tadi karena kula kesikiran persiapan mungkin dari apa sakit nyanjangaken napa sakit dipun faedah pun. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul Qur'anil Karim memiliki namun menyebut beberapa ayat Quran, kali beberapa hadis pun tadinya. Allah Ta'ala fi kitabihil karim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Ini adalah Quranul Karim yang mana telah tercatat di kitab maknun yang sebelumnya itu cerita Quran itu sampun wonten tersimpan di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan di langitnya dunia itu dalam satu riwayat itu dijelaskan diturunkan pertama di bulan Ramadan. Bulan Ramadan mungkin sebenarnya sampai kita bahas kaitan nuzul Quran. Salah setengah itu pendapat yang menetapkan kapan pertama diturunkannya Al-Quran atau kapan secara umum Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langitnya dunia sebelum kemudian disampaikan secara langsung pada zaman kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk saya kembali menyatakan pada malam 17 Ramadan itu tidak ada pendapat yang lain juga. La yamassuhu illa al-mutahharun. Quran itu tidak boleh dipegang atau tidak berhak memegangnya kecuali orang-orang yang suci, orang-orang yang telah disucikan. Itu salah satu dalil yang menjadi syariat Islam yang dijelaskan para ulama berkaitan dengan ayat ini. Orang yang memiliki hadas baik kecil maupun besar itu tidak diperbolehkan memegang Al-Quran, memegang mushaf Al-Quran. Kemudian bahkan orang yang hadas besar tidak hanya tidak boleh memegang, tapi juga tidak boleh membaca Al-Quran. Itu ketika hadasnya hadas besar. Ketika hadas kecil tidak boleh memegang, tapi kalau melihat dan membaca boleh-boleh saja. Cara bersuci dari hadas kecil dengan berwudu, adapun bersuci dari hadas besar itu dengan mandi. Tanzilun min rabbil alamin. Quran itu dipun turunaken saking mirsane Gusti Allah yang dados pangerane alam semesta, semua alam semesta.
Itu salah setunggalipun tentang menunjukkan keutamaan Al-Quran dalam ayat ini. Pertama, statusnya yang tidak layak untuk dipegang kecuali hanya oleh orang-orang yang suci. Itu menunjukkan keutamaan Al-Quran. Kemudian bahwa Al-Quran itu disebutkan tanzilum mir rabbil alamin. Quran itu bukan karangan manusia, tapi ini diturunkan langsung dari Allah, langsung dari Sang Pencipta, Tuhan alam semesta. Dan itu semua yang dinisbatkan kepada Allah itu pasti memiliki keutamaan, keistimewaan. Kemudian enten dawuh selanjutnya pun dalam surat yang lain, ini dalam surat Al-Waqiah yang telah saya baca di muqaddimah tadi. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Itu tentang surat Al-Isra. Ini ayatnya terlengkap. Inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Quran ini menunjukkan atau memiliki petunjuk yang menunjukkan pada hal yang lurus, billati hiya aqwam, yang menunjukkan pada istilahnya pakerti yang lurus atau yang tegak, yang paling benar, menunjukkan budi pekerti yang paling benar. Mungkin kurang lebih salah satu maknanya seperti itu. Mengapa kok salah satu maknanya? Karena para ulama sendiri dalam menjelaskan Al-Quran, menjelaskan hadis itu macam-macam sesuai dengan kapasitas keilmuan para ulama. Niku napa kalau menawi kata sekolah panjenengan niku ibaratnya namun nembe saged ningali makna dohiripun ayat. Artinya para ulama itu membaca sebuah ayat bisa menghasilkan banyak sekali pemahaman, menghasilkan banyak sekali hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat Islam, dan itu karena memang kapasitas keilmuannya yang berbeda dengan orang awam dari kalangan umat Islam. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Al-Quran selain menunjukkan pada jalan yang paling benar, mungkin seperti itu, jalan yang paling benar, yang paling lurus, yang paling tegak, yang tidak belak-belok. Niku juga menyampaikan atau memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang mana orang-orang mukmin dalam ayat tadi disifati alladzina ya'maluna sholihat, orang-orang mukmin yang beramal baik. Orang-orang mukmin yang beramal baik itu akan mendapatkan kabar gembira dengan Al-Quran ini, annalahum ajron kabir, annalahum ajron kabir, bahwasanya bagi mereka itu ada pahala yang sangat besar. Sungguh bagi mereka pahala yang sangat besar dijanjikan oleh Allah, bahwasanya orang-orang mukmin, orang kok beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mengikuti tuntunan Rasul-Nya, dan ya'maluna sholihat, beramal baik. Tidak, ya beramal baik itu berarti ya tidak memiliki masalah dengan lingkungan, dengan saudaranya, dengan tetangganya, tapi selalu berbuat baik kepada siapapun. Dan itu
dijanjikan annalahum ajrun kabira. Bagi mereka itu pahala yang sangat besar. Kemudian nah ini kaitannya dengan fadlul Quran tadi, dengan keutamaan Al-Quran. Dan ini salah satu yang dijelaskan oleh ulama dalam melogiskan, membuat mengapa kok kita butuh tuntunan Al-Quran dan tuntunan hadisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena manusia, andaikan tidak ada para utusannya Allah, tidak ada Rasulullah dan para nabinya Allah, niku bagaimana akan bisa mengenal penciptanya, bagaimana akan bisa mengenal Tuhannya. Dan itu sebersih apapun hatinya seorang manusia, ketika tidak mendapatkan petunjuk dari para utusannya Allah, itu pasti akan istilahnya orang bertapa mencari makna hakikatnya kehidupan di dunia ini aslinya apa, dia diciptakan itu oleh siapa, untuk apa, dan istilahnya tujuannya itu apa dia diciptakan itu. Itu mentok-mentoknya manusia ketika hanya memikirkan akal sendiri, itu hanya akan menyadari bahwasanya ini alam semesta bisa berjalan seindah ini, bisa bagi yang melihatnya sebagai hal yang indah. Pokoknya alam semesta kok bisa bertahan, itu ya tetap alamnya itu menunjukkan banyak keindahan. Kan yang biasanya terlihat merusak alam itu ya karena perbuatan manusia itu sendiri. Tapi alam semesta ketika dibiarkan itu akan tumbuh menjadi pemandangan yang indah. Dan itu mentok-mentoknya itu hanya akan menyadari itu pasti ada yang mengatur, pasti ada yang mengatur, pasti ada yang menciptakan semua ini, kemudian mengatur bagaimana jalannya alam semesta supaya tidak menuju kerusakan. Dan itu siapa? Nah, itu yang mengenalkan kepada umat manusia bahwa ada sang pencipta alam semesta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ternyata hidup itu ya tujuannya supaya beribadah kepada Allah, supaya ingat, supaya tahu bahwa kita itu diberi perjalanan hidup. Salah satunya ada masa kehidupan di dunia, kemudian nanti selesai di dunia ada di alam kubur, di alam barzakh, kemudian nanti ada di yaumul mahsyar, kemudian nanti sampai menuju kehidupan di akhirat, di surga atau neraka yang kekal. Dan itu perjalanan hidupnya seorang manusia. Nah, hal itu tidak akan dapat dipahami oleh seorang manusia kecuali dengan tuntunan Rasulullah, tuntunan utusannya Allah. Dan umat manusia di zaman kita ini merupakan umat akhir zaman yang mana termasuk dalam dalam jangkauan dakwahnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir diutus kepada umat manusia. Dan Nabi kita meninggalkan bekal sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia, yaitu Al-Quran dan juga daun-daun atau hadis-hadisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan secara lebih jauh tentang Al-Quran. Nah, sehingga di sini disebutkan innahal Al-Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini menunjukkan jalan yang paling benar. Jadi salah satu petunjuk bagaimana supaya kita bisa hidup dengan benar ya dengan mengikuti tuntunan Al-Quran.
Dan Al-Quran menjanjikan orang-orang mukmin yang beramal soleh akan mendapatkan pahala yang besar, jadi akan selamat di akhirat nanti. Bagaimana memahami Al-Quran? Yaitu ya dengan mengaji kepada para ulama, kepada para guru, para kiai, para orang-orang yang ahli, untuk memahami apa yang tidak ketahui. Tas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika kita tidak bisa membaca sendiri, memahami sendiri, maka kita harus bertanya kepada yang tahu, yang paham, yang memiliki ilmu. Dan itu tradisi keilmuan dalam Islam itu sangat menjaga sekali sangat keilmuan. Bagaimana supaya kita tidak salah memahami Al-Quran dan hadis yang ditinggalkan Nabi, bisa menjalankannya, bisa mengamalkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Tentu yang cara yang tidak bisa ditinggalkan adalah dengan mengaji kepada para ulama, para guru yang mendapatkan pemahaman dari para gurunya dan seterusnya hingga Rasulullah SAW. Dan ini Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia menuju jalan yang paling benar itu ya adalah keutamaan Al-Quran itu sendiri. Kemudian salah satu keutamaan Al-Quran juga disebutkan dalam ayat dalam surat Al-Qaf, fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Maka ingatkanlah dengan Al-Quran orang yang takut terhadap ancamannya Allah. Jadi salah satu keutamaan Al-Quran itu ketika dibacakan, dijelaskan kepada orang yang memiliki rasa takut atas ancamannya Allah, yang sudah kenal Allah sebagai Tuhannya, sudah tahu bahwa dia hidup itu untuk beribadah kepada Allah, dan sudah biasa mendengar bahwa Allah itu menjanjikan pahala bagi orang-orang yang beramal baik, tapi juga menyiapkan siksaan bagi orang-orang yang durhaka atau bermaksiat kepada Allah. Dan itu salah satu ciri-ciri orang yang beriman yang mengharapkan pahala dari Allah dan takut atas siksaan Allah, atas ancamannya Allah. Dan itu meskipun kita mungkin tidak bisa memahami dengan baik setiap ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, akan tetapi salah satu keutamaan Al-Quran itu tetap akan bisa mengingatkan orang yang memiliki rasa takut terhadap ancamannya Allah, meskipun hanya dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat saja. Dan itu dituliskan dalam salah satu ayat ini, fadzakir bil Qur'an may yakhafu wa'id. Salah satu cara untuk mengingatkan orang yang memiliki rasa takut kepada ancamannya Allah dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran bisa dengan membacakan Al-Quran di hadapannya, bisa dengan menjelaskan kandungan Al-Quran di hadapannya. Kemudian dawuhnya Kanjeng Nabi yang sudah masyhur yang tadi saya sebutkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini mungkin sudah sering sekali kalau banyak sebelum mendengarkan hadis ini. Belajar Al-Quran. Al-Quran itu pertama adalah kalam Allah, dalil-dalilnya Allah. Kemudian Al-Quran itu diturunkan bilisanin Arabiyyin mubin, dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga orang yang mempelajari bahasa Arab dengan tujuan supaya bisa memahami Al-Quran, maka dia termasuk man ta'allama Al-Quran. Sehingga cara untuk belajar terhadap Al-Quran, cara untuk mempelajari Al-Quran itu banyak sekali. Pertama ya
orang yang seperti kita bukan orang Arab, membacanya saja itu baru belajar, ibaratnya tulisannya tidak seperti tulisan bahasa kita sendiri, sehingga setiap hurufnya harus dipelajari, cara membacanya, melafalkannya harus dipelajari. Ini pun termasuk man ta'allamal Quran. Begitu juga orang-orang yang mungkin di pondok, meskipun judulnya bukan pondok Quran, tapi mempelajari bahasa Arab, mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab, ada nahu, ada sorof, kemudian mempelajari syariat Islam yang terangkum dalam fan-fan ilmu seperti fikih, seperti akidah, atau ilmu tauhid, ilmu akhlak dan sebagainya. Itu semuanya dalam rangka mempelajari Al-Quran, secara lafalnya maupun dalam pemahamannya. Dan itu jadi ayat ini itu benar-benar menjadi saksi keunggulan, keutamaan setiap orang yang bahasa lainnya itu tafakuh fiddin, yang berusaha memahami agamanya, sehingga mempelajari sarana untuk memahami Al-Quran, yaitu mempelajari ilmu berkaitan dengan bahasa Arab dan lain-lainnya. Dan itu hadis ini menjadi saksi bahwa generasi umat Islam yang terbaik itu yang mempelajari Al-Quran atau mempelajari apa yang berkaitan dengan Al-Quran, dan ta'allamal Al-Quran wa'allama. Cuma karena ini hadisnya itu menunjukkan khairukum, yang terbaik dari kalian. Jadi yang terbaik itu tidak bisa semuanya. Yang terbaik itu ya pasti yang pilihan. Itu selain orang yang mempelajari Al-Quran, juga yang mengajarkan Al-Quran. Man ta'allamal Al-Quran wa'allama, itu satu paket, tidak bisa disendirikan untuk menjadi khairukum, untuk menjadi yang paling baik. Itu selain kita mempelajari untuk diri kita, juga harus mau mengajarkan kepada yang lain, bisa kepada anak-anaknya, saudaranya, tetangganya, atau murid dan muridnya. Dan itu baru nanti masuk dalam golongan yang terbaik, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Terus berkaitan dengan tadi tafakuh fiddin, itu dalam sebuah hadis lain yang sudah masyhur, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau ini yang terbaik, kalau tadi pokoknya salah satu yang menjadi ciri-ciri atau yang bisa kita lihat sebagai pertanda bahwasanya seseorang itu dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah menghendakinya sebuah kebaikan, menghendaki sebuah kebaikan pada dirinya, maka Allah akan membuatnya paham terhadap agamanya. Dan itu orang kok tertarik untuk memahami agama Islam, betah untuk menjelaskan penjelasan pelajaran tentang agama Islam. Itu salah satu pertanda bahwa Allah menghendaki dirinya itu hidup dalam kebaikan, yang mana puncak kebaikan seorang manusia selama hidup di dunia itu dengan mendapatkan husnul khotimah. Jadi yang kita harapkan dengan terus ngaji, terus mendengarkan pengajian itu, atau terus belajar memahami agama Islam itu ya, supaya tetap jalan-jalan kebaikan, sehingga kemudian ditakdirkan mendapatkan husnul khotimah. Itu adalah puncak kebaikan yang didapatkan oleh seorang manusia selama hidup di dunia. Karena akhir dari dunia itu ada yang
berakhir dengan baik, ada yang berakhir dengan buruk. Nah, itu tidak ada yang tahu, kita hanya bisa mengusahakan supaya tetap ada di jalur orang-orang yang nantinya akan mendapatkan husnul khotimah dengan senantiasa belajar, dengan senantiasa mengaji. Nah, kemudian niku tadi berkaitan dengan secara umum keutamaan Al-Quran. Salah satu yang banyak sekali hadisnya, cuma di sini disebutkan ada beberapa hadis. Niku menjelaskan keutamaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis an Anas, riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, rawahul Hakim wal Baihaqi, ada di kitab hadisnya Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Qala Rasulullah, afdhalul Quran alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat-ayat Al-Quran atau isi dari Al-Quran yang paling utama adalah alhamdulillahi rabbil alamin, yang itu dipahami maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Jadi salah satu yang disebutkan Kanjeng Nabi bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada bagian yang paling utama, itu salah satunya yang mendapat keistimewaan, keutamaan adalah surat Al-Fatihah, yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu bismillahnya itu kalau mazhab kita menganggap Bismillahirrahmanirrahim itu juga bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga ketika dibaca di dalam sholat tidak boleh ditinggalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun ada mazhab lain yang memahami atau mengikuti pendapat bahwasanya Al-Fatihah itu ya dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dalam mazhab yang lain, yang mana kita mengikuti yang meyakini bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Al-Fatihah. Itu disebutkan merupakan salah satu yang paling utama di dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah. Kemudian berkaitan dengan bacaan surat Al-Fatihah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma an'ama Allahu ta'ala ala 'abdin min ni'matin faqala alhamdulillah illa adda syukraha, fa in qala hasaniyah jaddadallahu lahu thawabaha, fa in qala hasalisah ghafarallahu lahu dzunubah. Ketika Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, ini baru alhamdulillahnya saja, yang mana itu tersebut dalam surat Al-Fatihah, maka dia telah memenuhi tugasnya atau kewajibannya untuk bersyukur atas nikmat Allah tersebut. Fa'in qala hasaniyah, kemudian ketika dia mengulangi lagi membaca alhamdulillah, maka Allah memperbarui baginya pahala atau kebaikan yang didapatkan dari nikmat tersebut. Fa'in qala hasalisah ghafarallahu lahu dzunubah, apabila dia mengucapkan yang ketiga kalinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi dengan membaca alhamdulillah, yang mana itu semua umat Islam saya yakin pasti hafal, karena bahkan tidak cuma alhamdulillahnya saja, tapi surat Al-Fatihahnya yang dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin itu ya semuanya juga hafal. Dan itu dijanjikan oleh Allah sedemikian rupa. Dengan alhamdulillah sudah mensyukuri, kemudian mengucapkan lagi mendapatkan pahala yang dilipat gandakan, kemudian mengucapkan lagi diampuni dosa-dosanya. Itu keutamaan
hamdalah yang mana itu juga menunjukkan Al-Fatihah itu benar-benar istimewa dengan adanya kalimat hamdalah seperti ayat pertamanya. Kemudian yang berkaitan lebih spesifik mengenai surat Al-Fatihah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al. Allah berkata, ini dawuh kanjeng Nabi tapi menyebutkan Allah berkata, atau ini saya tidak membahasakan berfirman, soalnya biasanya kalau dibahasakan berfirman itu nanti mau membacakan Al-Quran. Ini karena masuknya dalam hadis itu istilahnya hadis qudsi. Jadi tidak merupakan bagian dari Al-Quran, akan tetapi dalam dawuhnya kanjeng Nabi mengatakan ini adalah dawuhnya Allah. Cuma itu tidak masuk dalam ayat-ayat Al-Quran, sehingga itu dikategorikan oleh ulama tidak bagian dari Al-Quran, meskipun Al-Quran ya kalam Allah, dawuhnya Allah. Tapi ketika ada dawuhnya Allah kok kanjeng Nabi tidak menyatakan itu bagian dari Al-Quran, maka itu masuknya dalam ranah hadis atau riwayat-riwayat dari kanjeng Nabi yang mana dispesialkan sebagai hadis qudsi, hadis yang memiliki keagungan, kesucian karena dinisbatkan bahwa yang mengatakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkata, aku membagi sholat antara diriku dan antara hambaku, maksudnya yang melaksanakan sholat tersebut, menjadi dua bagian. Wali abdi masa'al. Kemudian bagi hambaku yang melaksanakan sholat tersebut, itu dia memiliki hak atas apa yang dia minta. Maksudnya memiliki hak untuk meminta, dan Allah yang akan mengabulkan. Itu pengantar yang disampaikan kanjeng Nabi yang menyebutkan dawuhnya Allah sebelum menjelaskan bahwa salah satu bacaan yang wajib dibaca di dalam sholat itu adalah surat Al-Fatihah. Yaitu surat Al-Fatihah itu diibaratkan menunjukkan dua bagian yang satu haknya Allah, yang satu haknya hambanya Allah yang melakukan sholat tersebut. Nah ini dijelaskan lebih jauh lagi. Fa'idha qala al-'abdu, ketika seorang hamba membaca, ini saya bahasakan membaca karena ini konteksnya di dalam sholat setelah takbiratul ihram, membaca doa-doa sebelum Fatihah, kemudian dia mulai membaca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, masuk pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Itu membaca ayat pertama, ayat ya kalau mas kita tadi berarti ayat kedua surat Al-Fatihah. Niku Allah menjawabnya hamidani abdi, atau Allah itu kemudian dengan bahasa hamidani abdi, ini hambaku setelah memujiku. Artinya Allah menerima pujian dari orang yang sholat tersebut dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala asna alayya abdi. Ketika yang sholat tadi membaca ar-rahmanir rahim, Allah menyatakan bahwa ini hambaku telah memujiku. Jadi yang pertama alhamdulillah itu hamidani diterjemahkan memuji juga ya. Terus ar-rahmanir rahim asna alayya. Ini kalau diterjemahkan biasanya juga memuji. Jadi dalam bahasa Arab itu ada ada hamdun, hamdal yahmadu, hamdan. Kemudian ada asna yusni, sanaan. Itu ya maknanya juga memuji. Memuji. Ini hambaku telah atau biasanya nek dimaknani Jawa niku enten-benten. Nek hamidani wis muji ing ingsun sapa ati kawula ingsun.
Asna wis ngalem alaya ing atase ingsun sapa adi kawula ingsun. Nah iku bedane muji kali ngalem. Kula nggih dukun. Pokok nek dalam bahasa Indonesia saya pahamnya memuji gitu aja. Nah, itu Ar-Rahman Ar-Rahim itu pengalem terhadap Allah. Ini Allah menerima bahwasanya ini hambanya telah asna alaih, telah memuji Allah, mengalem Allah. Terus fa idza qala malik yaumiddin, ketika dia membaca malik yaumiddin, qala majjadani 'abdi. Malik yaumiddin itu ya makna mudahnya itu zat yang memiliki hari kiamat, biasanya diterjemahkan sebagai hari kiamat atau hari akhir. Zat yang memiliki hari akhir, yang menguasai hari akhir. Dan ini apa? Kalau alhamdulillah pernyataan bahwa segala puji hanya bagi Allah, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim menyebut sifat baiknya Allah yang merupakan salah satu dari Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini sebagai pengalem terhadap Allah, pujian juga terhadap Allah. Terus Malik Yaumiddin itu menunjukkan bahwa ini qala majjadani 'abdi. Allah menyatakan bahwa ini hambaku telah mengagungkan dirimu. Majjada tanji al-majid itu keagungan. Hambaku telah mengagungkan diriku dengan membaca Malik Yaumiddin, artinya dia mengakui bahwa Allah itu yang maha agung. Jadi hambaku telah mengagungkan diriku. Kemudian fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ketika orang yang sholat tadi sampai pada membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu maknanya kurang lebih hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku meminta tolong. Itu makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Allah berkata hadza baini wa baina 'abdi. Ini yang memisah antara diriku dan hambaku, bagian diriku dan bagiannya hambaku. Jadi tadi mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Itu adalah bagiannya Allah, atau ayat-ayat yang Allah mengajarkan umat Islam di dalam ibadahnya yang paling utama, yaitu sholat, supaya memuji dan mengagungkan Allah. Nah, kemudian sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini sebagai pembatas pemisah bahwa dengan ungkapan ini, dengan bacaan ayat ini, hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku minta tolong. Nah itu li'abdi masa'al. Allah menyatakan bagi hambaku apa yang dia minta. Maksudnya ya sekarang hambaku berhak untuk meminta sesuatu dan aku siap mengabulkan. Maksudnya kurang lebih maknanya seperti itu. Wali abdi masa'al. Jadi sebagai perantara, sebagai kalimah yang menyambung pujian dan pengagungan kepada Allah. Kemudian sebelum kita meminta, itu menyatakan dulu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku minta tolong. Dengan membaca ayat ini Allah itu sudah siap untuk mendengarkan permintaan hambanya yang sedang sholat tadi. Pasti hambanya kemudian membaca fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan pasti setelah membaca ayat anak karena saya dia akan melanjutkan membaca ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Dan itu qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Nah ini bagiannya hambaku. Ini jatahnya hambaku. Jadi Allah itu indahnya ajaran Islam yang diajarkan kanjeng Nabi, yang mengajarkan syariat yang ditetapkan oleh Allah kepada umat Islam.
yaitu diberi perintah supaya melaksanakan sholat, yang mana sholat itu sebagai bentuk ibadah mahdhah, ibadah yang murni kita lakukan ya hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah dengan menjalankan perintahnya. Yaitu sholat diajarkan kanjeng Nabi dengan membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dijelaskan Allah sendiri yang menjelaskan kepada kanjeng Nabi, katanya begitu. Karena kanjeng Nabi dawuh qala Allah Ta'ala. Artinya Allah sendiri yang menjelaskan kepada kanjeng Nabi, ini surat Al-Fatihah yang kalian baca setiap sholat itu menunjukkan bahwa dalam sholat kalian itu ada dua bagian, yang setengahnya itu bagian untuk diriku, yang setengahnya untuk kalian. Yang pertama sebagai bentuk pujian dan pengagungan kepada Allah sebagai Tuhan kita yang kita sembah, terus dengan membaca iya karena aku dua iya karena nasta'in, memisah dua bagian ini. Yang setelahnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu adalah bagian dari hambanya kemudian meminta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, yang tidak dibenci atau yang Engkau tidak membenci mereka, tidak marah kepada mereka, dan juga bukan orang-orang yang tersesat. Itu indahnya juga bagaimana Allah mengajarkan kepada kita berdoa di dalam sholat dengan bacaan yang wajib kita baca saja, itu sudah menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pertama, Allah menghendaki kepada kita supaya meminta kepada Allah, dan Allah telah menyatakan wali abdi mas'al, hambaku ini sudah berhak terhadap apa yang dia minta. Jadi Allah sudah siap mengabulkannya. Yaitu pertama diajarkan supaya meminta ihdinas siratal mustaqim, minta supaya diberi petunjuk terhadap jalan yang lurus. Biasanya dimaknani lurus, mustaqim. Mustaqim itu jejak, itu artinya ya yang lurus menghantarkan kita kepada ridhonya Allah, kepada surganya Allah. Itu tidak berhenti di situ, ditambah lanjutan ayatnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini salah satu penjelasan para ulama atau sebagian kiai yang pernah menjelaskan ayat ini. Niku Allah, meskipun tadi kita diberi pemahaman bahwa petunjuk bagi umat manusia, bagi umat Islam itu adalah Al-Quran dan hadisnya kanjeng Nabi. Tapi Allah mengajarkan bahwa jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, yang mana mereka tidak mendapatkan kemurkaan atau kemarahan dari Engkau. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan yang Engkau marahi, bukan yang Engkau benci. Waladdallin, dan bukan orang-orang yang tersesat. Nah, itu artinya juga dalam kita memahami syariat Islam, memahami tuntunan kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak bisa terlepas dari orang-orang terdahulu, tidak bisa terlepas dari para guru. Tetap kita harus mengikuti jalannya orang-orang yang soleh sebelum kita. Tidak bisa langsung begitu saja membaca Quran dipahami sendiri, membaca hadis dipahami sendiri, itu nggak bisa. Tetap harus mengikuti tuntunan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Yang minimal yang kita saksikan kebaikan mereka, bagaimana mereka mendapatkan husnul khotimah ketika meninggal dunia, bukan menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang soleh. Kita mengikuti jalan mereka dalam menjalani kehidupan ini. Dan itu salah satu keutamaan, salah satu surat dalam Al-Quran yang semuanya sudah hafal, surat Al-Fatihah. Semoga dengan memahami
keistimewaan surat Al-Fatihah, kita saat itu dalam menjalankan ibadah sholat bisa benar-benar menghayati, benar-benar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana para pendahulu kita, para ulama, para as-salaf as-sholihin, orang-orang yang soleh sebelum kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wa ma minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.